Halo anak-anak Ibu, bagaimana kabarnya saat ini? Ibu berharap semua kita dalam kondisi yang sehat. Anak-anak Ibu, saat ini kita mau belajar. Mari belajar ya, pelajaran IPS ya di kelas 8 untuk pertemuan kita yang ketujuh. Adapun materi yang kita akan pelajari saat ini adalah negara Kamboja. Anak-anak Ibu sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, ya. Nah, anak-anak Ibu, seperti yang Ibu jelaskan tadi, materi kita saat ini adalah negara Kamboja, di mana negara Kamboja ini merupakan salah satu dari anggota ASEAN. Ya. Nah, anak-anak Ibu, silakan kamu perhatikan peta negara Kamboja yang Ibu tampilkan. Ya. Nah, di dalam peta ini ada Ibu lingkari ya, yaitu Phnom Penh yang merupakan ibu kota negara Kamboja. Ya. Nah, lambang negara Kamboja, kemudian bendera negara Kamboja. Nah, anak-anak Ibu, identitas negara Kamboja. Nama resminya adalah Republik Rakyat Kampuchea atau disebut juga itu Kamboja. Ibu kotanya Phnom Penh. Bentuk pemerintahannya Republik Komunis. Nah, kepala negara adalah presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa resmi yaitu bahasa Khmer. Agama yang mayoritas adalah agama Buddha Theravada. Kemudian mata uangnya Ri. Ya, anak-anak Ibu. Kemudian kita lanjut keadaan alamnya. Letak dan batas negara Kamboja. Letaknya secara astronomis terletak pada 10 derajat Celcius lintang utara dan 15 derajat Celcius lintang selatan dan 102 derajat Celcius bujur timur sampai 108 derajat Celcius bujur timur. Nah, luas negara Kamboja ini sekitar 181.300 km. Ya, anak-anak Ibu. Nah, anak-anak Ibu, kita lanjut dengan letak negara Kamboja secara geografis, ya. Nah, secara geografis, wilayah Kamboja berbatasan langsung dengan negara-negara lain, ya. Di sebelah utara, maaf Ibu, di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, ya. Di sebelah barat berbatasan langsung dengan Thailand. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Vietnam. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Thailand dan juga Laos. Kamboja terletak di daerah barat daya semenanjung Indochina yang berbatasan langsung dengan Laos di sebelah utaranya dan Vietnam di sebelah timur dan selatan. Ya. Nah, luas Kamboja ini yaitu 181.300 km persegi. Ya. Kemudian anak-anak Ibu,
ya, bagaimanakah iklim yang ada di negara Kamboja? Ya, iklim di negara Kamboja ini beriklim tropis, ya, di mana curah hujan yang paling tinggi di daerah pegunungan Gajah dan juga pegunungan Kardamon. Nah, di negara Kamboja terdapat 2 musim, yaitu musim hujan terjadi pada bulan Mei sampai Oktober, musim kemarau terjadi pada bulan November sampai April. Nah, anak-anak ibu, kita lanjutkan dengan bentang alam Kamboja, ya. Nah, bagaimanakah bentang alam negara Kamboja? Wilayah negara Kamboja merupakan dataran rendah haluvial yang biasa disebut juga dengan dataran besar Tonle Sap. Pada dataran rendah itu sendiri biasanya dikelilingi oleh banyaknya rangkaian pegunungan, ya, antara lain pegunungan Kardamon di sebelah barat, pegunungan Batanokini dan Plato Mondolkini di sebelah timur, pegunungan Dangrek atau Panom Dangrek di sebelah utara, ya. Nah, anak-anak ibu, penduduk atau suku bangsa yang terdapat di Kamboja, ya, bahasa resmi di negara Kamboja itu disebut dengan bahasa Khmer. Ya, selain bahasa Khmer, ada juga bahasa Inggris. Biasanya bahasa Inggris ini digunakan oleh para kaum terpelajar saja. Sebagian besar para penduduk di negara Kamboja itu beragama Buddha, ya, berkisar 88,5%. Kemudian ada agama Islam sekitar 2,4%, ya, dan sisanya menganut agama yang lain. Nah, kita lihat dari segi perekonomian negara Kamboja, ya, ada macam-macam hasil pertanian yang dihasilkan di sana. Misalnya itu ada jagung, buncis, ya, kemudian tembakau dan lain-lain. Negara Kamboja tidak mempunyai industri yang cukup besar. Jadi yang ada hanya industri kecil saja. Misalnya industri semen, industri daging, kayu, industri rokok, industri pakaian, dan lain-lain. Negara Kamboja ini sangat bertumpu pada sektor pertaniannya. Ya, pertanian di negara Kamboja, ya, lebih banyak berupa pertanian padi, ya, yang terdapat di daerah sepanjang Sungai Mekong dan pada sekitaran Danau Tonle, ya, yang juga masih menghasilkan padi yang lebih banyak, ya. Nah, kemudian anak-anak ibu, kita lihat sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang dihasilkan oleh negara Kamboja dari hasil pertanian, kita lihat ada karet, kayu, beras, dan umbi-umbian. Nah, dari hasil pertambangan seperti ada gas alam, ada minyak bumi, batu permata, ya. Sedangkan kerjasama internasional yang dilakukan oleh negara Kamboja yaitu ASEAN, karena Kamboja merupakan salah satu anggota ASEAN. Kemudian PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara Kamboja dengan negara-negara lain, ya, misalnya kerjasama Indonesia dengan Kamboja, ya, di mana hanya dilakukan oleh 2 negara,
Ya, contoh kerjasama internasional bilateral yaitu kerjasama Kamboja dengan Cina. Nah, itu ya yang termasuk contoh kerjasama bilateral. Nah, anak-anak Ibu, dari penjelasan-penjelasan materi yang sudah Ibu berikan, silakan kamu kerjakan tugas yang sudah Ibu buat dan Ibu berikan di sini. Tugasnya hanya ada 4. Ya, yang pertama, tuliskan 5 identitas negara Kamboja. Yang kedua, sebutkan letak astronomis Kamboja. Yang ketiga, gambarkan peta negara Kamboja. Yang keempat, tuliskan sumber daya alam yang dimiliki negara Kamboja. Ya, anak-anak silakan kerjakan di kertas folio, lalu kemudian diantar ke sekolah. Ya, nah untuk ringkasan catatan kalian, boleh kamu ringkas semana yang penting ya. Mana yang penting catat ke dalam catatan IPS-nya ya. Nah, anak-anak Ibu, sampai di sini materi kita. Kita bertemu lagi untuk materi yang berikutnya di mana kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Nah, salam sehat untuk kita semua. Selamat belajar dan